warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Amrullah, NIM 2120134. Kali ini saya akan menjelaskan tentang simple present tense dalam tugas bahasa Inggris. Ya, pengertian dari simple present tense adalah salah satu bentuk tense yang sering digunakan dalam menjelaskan sesuatu yang saat ini sedang terjadi atau present, suatu spesifik waktu. Karena terjadi di waktu sekarang atau sedang berlangsung, pastinya akan menggunakan kata kerja atau verb yang pertama. Bila kita melihat dari aspek bentuk fungsinya atau aspek bentuk katanya, maka simple memiliki arti sederhana, sementara present memiliki arti sekarang. Pada dasarnya, simple present dapat kita artikan sebagai bentuk kata kerja yang paling sederhana. Dari jenis tense lainnya, kata kerja ini digunakan untuk menyatakan kegiatan sehari-hari berulang seperti rutinitas atau kebiasaan. Simple present tense juga menjadi salah satu tense yang paling sering digunakan dalam tata bahasa Inggris. Nah, untuk pembagian simple present tense ada dua, yaitu nominal dan verbal. Untuk nominal itu adalah simple present tense yang tidak memiliki kata kerja. Contoh rumusnya, ketika kalimat itu positif, maka rumusnya subject plus to be, yang diantaranya adalah am, is, are, plus adjektif atau adverb. Contohnya, he is very patient. He is very patient. Dia sangat sabar. Dan ketika kalimat itu negatif, rumusnya yaitu subject to be, yang diantaranya adalah am, is, are, plus not, plus adverb. Perbedaan dari kalimat yang sebelumnya, di kalimat negatif ini ada ketambahan notnya. Nah, contoh kalimatnya, he is not, atau yang bisa disingkat dengan isn't. He isn't very patient, yang artinya dia tidak terlalu sabar. Nah, ketika di dalam kalimat interrogatif atau kalimat tanya, rumusnya yaitu to be, yang diantaranya adalah am, is, are, plus subject, adjektif atau adverb. Contohnya, is he patient? Artinya, apakah Anda tahu? Artinya, apakah dia sabar? Seperti yang saya katakan barusan, itu termasuk kalimat simple present nominal yang berbentuk interrogatif. Nah, kali ini kita memasuki jenis simple present yang kedua, yaitu verbal. Ketika yang nominal itu tidak memiliki kata kerja, yang verbal itu kebalikan, memiliki kata kerja. Nah, rumusnya ketika kalimat itu positif, rumusnya adalah subject, verb, atau kata kerja. Nah, kata kerja itu ketika di dalam simple present tense menggunakan kata kerja pertama. Nah, dan diibuhi dengan s atau es, ditambahi dengan objek. Contoh katanya, she goes to school, yang artinya dia pergi ke sekolah. Nah, ketika rumus dari ketika kalimat itu negatif, rumusnya adalah she plus do atau doesn't plus verb one plus objek. Perbedaannya bisa dilihat dari do atau doesn't-nya. Nah, contoh kalimatnya, she doesn't go to school.
yang artinya dia tidak pergi ke sekolah. Dan ketika kalimat itu interrogatif atau kalimat tanya, rumusnya yang pertama ada does atau do plus subjek plus verb 1 plus objek. Contoh kalimatnya, does she go to school? Atau yang artinya apakah dia pergi ke sekolah? Nah, perbedaan dari kalimat simple present, nominal, dan verbal itu bisa dilihat dari kata kerjanya. Jika tidak memiliki kata kerja, berarti itu berjenis nominal. Dan jika memiliki kata kerja, berarti verbal. Nah, fungsi selanjutnya kita memasuki dalam fungsi simple present tense. Di antaranya adalah daily activities atau menyatakan kegiatan sehari-hari. Nah, contoh katanya atau contoh kalimatnya itu go to school every day. Aku pergi ke sekolah setiap hari. Nah, pinter. Dan yang kedua itu menyatakan peristiwa yang umum terjadi. Contohnya, the sun rises from the east. Matahari terbit dari sebelah barat timur. Dan yang ketiga permintaan atau perintah. Contoh katanya, please sit down, Wildan. Silakan duduk, Wildan. Ya. Dan yang keempat menunjukkan watak, sifat dan kemampuan seseorang. Contohnya, Wildan speak English fluently. Wildan berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Ya, baik, terima kasih. Semoga ilmu kali ini memudahkan dan memahamkan. Untuk kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.